Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsyadul Iba dan di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh beberapa teman saya, yakni saudari Desi Safitri dan saudara Mubarak Bayu Haji. Dan di sini kami akan mempresentasikan dari mata kuliah Hukum Bisnis, yang mana materinya tentang tindak pidana pencucian uang. Dan di sini kami akan melanjutkan pembahasan dari kelompok sebelumnya, yakni kelompok 9. Dan selanjutnya langsung saja masuk ke materinya. Baik, poin pertama dari materi kita ialah sejarah praktik pencucian uang, di mana tindak pidana pencucian uang pada awal praktiknya terjadi pada tahun 1920-an. Para mafia di Amerika Serikat yang mana pada praktiknya mengakuisisi atau memberi usaha laundromat atau mesin pencuci otomatis dengan uang dalam jumlah besar. Uang yang digunakan untuk pembelian tersebut berasal dari hasil kegiatan pemerasan, prostitusi, perjudian, serta penjualan minuman beralkohol serta perdagangan narkotika. Selanjutnya, usaha laundromat dimanfaatkan untuk menyamarkan hasil kejahatannya dengan memasukkan uang hasil kejahatan yang mana dimaksud dengan ke dalam usaha laundromat. Istilah tersebut pun masih menjadi perdebatan istilah pencucian uang atau money laundering yang dikenal demikian. Karena dengan jelas melibatkan tindakan penempatan uang haram atau tidak sah melalui suatu rangkaian transaksi atau dicuci, sehingga uang tersebut keluar menjadi seolah-olah uang sah atau bersih. Kemudian, fokus dunia barat yang cukup besar terhadap praktik pencucian uang sebagai suatu tindak kejahatan pada awalnya muncul akibat maraknya kejahatan perdagangan gelap, obat bius atau drug trafficking, yang mana kejahatan tersebut selain memiliki dampak negatif akibat penyalahgunaan obat bius di kalangan masyarakat, tetapi juga berimplikasi secara luas terhadap perekonomian karena melibatkan dana yang sangat besar, serta penggunaan dana dari hasil kejahatan yang sedemikian besar rupa dapat mengkontaminasi dan menimbulkan distorsi di segala aspek baik pemerintahan, ekonomi, politik, dan sosial. Peredaran obat terlarang di beberapa negara dan wilayah perbatasan internasional telah memberikan kontribusi yang besar terhadap internasionalisasi kejahatan. Selain menggunakan pendekatan konvensional dengan pengejaran pelaku kejahatan, begitu besarnya hasil kejahatan perdagangan obat-obatan terlarang sehingga memberikan perhatian serius untuk mengejar dan merampas harta hasil kejahatan agar pelaku tidak dapat menikmati uang haram hasil penjualan obat-obat terlarang tersebut. Kemudian, perhatian negara-negara di dunia terhadap kejahatan perdagangan gelap obat bius tersebut kemudian melahirkan Unit Nation Convention Against Illicit Traffic in Narcotic, Drug and Psychotropic Substance pada tahun 1988 yang dikenal dengan Vienna Convention atau Konvensi Vienna. Konvensi unit ini merupakan titik puncak keprihatinan masyarakat atas kejahatan perdagangan gelap obat bius yang sekaligus menjadi tonggak sejarah dalam menetapkan rezim hukum internasional anti pencucian uang untuk memerangi hasil kejahatan atau causes of crime. Metode baru untuk memerangi kejahatan ini dapat dimengerti atau mengingat objek yang diperangi adalah organisasi crime yang memiliki struktur organisasi yang solid dengan pembagian wewenang yang jelas, sumber pendanaan yang sangat kuat, dan memiliki jaringan kerja yang melintasi batas negara. Namun demikian, konvensi ini masih terbatas pada peredaran narkoba dan bahan-bahan psikotropika sebagai tindak pidana asal atau predikat crimes. Sementara itu, money laundering merupakan proses yang melibatkan process of crime dari beberapa predikat offense yang lebih kompleks seperti korupsi, penyelundupan, perdagangan manusia, tindak pidana di bidang perpajakan, tindak pidana perbankan, dan tindak pidana yang digolongkan sebagai tindak pidana berat atau serious offense. Atas dasar itulah nampaknya Vienna Convention 1988 belum cukup menjadi dasar hukum yang komprehensif untuk mengatasi kejahatan money laundering yang berdimensi luas. Untuk maka dari itu, upaya-upaya merespon kebutuhan dalam memerangi pencucian uang pada tahun 2000
Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB mengeluarkan The International Convention Against Transnational Organized Crimes yang dikenal dengan Palermo Convention, yang memberikan pengaturan standar dalam upaya mencegah dan memberantas pencucian uang. Tindak pidana pencucian uang memiliki karakteristik yang berbeda dengan kejahatan pada umumnya. Hal ini dapat dilihat dari proses terjadinya tindak pidana pencucian uang yang didahului dengan terjadinya tindak pidana asal. Tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana asal sangat memiliki hubungan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Karena tindak pidana pencucian uang tidak mungkin terwujud tanpa adanya tindak pidana asal, yakni tindak pidana yang secara tegas disebutkan dalam pasal 2 ayat 1 UU TPPU yang meliputi 1. Korupsi, 2. Penyuapan narkotika, psikotropika, penyelundupan tenaga kerja, 3. Penyelundupan migran, 4. Di bidang perbankan, di bidang pasar modal dan bidang perasuransian, 5. Kepabeanan, 6. Cukai, 7. Perdagangan orang, 8. Perdagangan senjata gelap, dan lain sebagainya. Baik, masuk ke materi selanjutnya, yakni tindak pidana asal. Tindak pidana asal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1, yakni ialah syarat atau sebab terjadinya tindak pidana pencucian uang. Artinya, uang yang diperoleh dari tindak pidana asal itulah yang kemudian akan dilakukan proses pencucian, baik dengan mentransfer, membelanjakan, membawa ke luar negeri, dan lain sebagainya. Kedudukan tindak pidana asal sangatlah penting dalam proses terwujudnya tindak pidana pencucian uang. Maka sudah sepatutnya dalam melakukan proses penyidikan perkara TPPU, penyidik dapat sekaligus menyidik TPPU dan tindak pidana asal secara bersamaan. Hal ini didasari rumusan pasal 75 UU TPPU yang membolehkan penyidik dalam melakukan penyidikan TPPU dapat dilakukan secara bersamaan dengan tindak pidana asal. Hal ini bertujuan untuk memudahkan penyidik dalam mengidentifikasi harta kekayaan yang tercuci tersebut, apakah diperoleh dari kejahatan asal atau tidak. Karena tidak semua harta kekayaan yang diperoleh dari kejahatan kemudian dilakukan proses pencucian oleh pelaku dapat dijerat dengan UU TPPU. Pelaku yang dapat dijerat dengan UU TPPU hanyalah pelaku yang melakukan pencucian harta yang diperoleh dari 25 kejahatan asal sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1, serta kejahatan lain yang diancam 4 tahun ke atas. Untuk maka dari itu, harta tersebut bukan diperoleh dari 25 kejahatan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dan kejahatan yang ancamannya di bawah 4 tahun, maka pelaku tidak bisa dijerat dengan UU TPPU. Sekian dari penyampaian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri kedua dan pemateri ketiga. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Mubarak Boyaji, selaku pemateri kedua. Di sini saya akan melanjutkan dari pemateri sebelumnya, yakni saya akan menjelaskan mengenai praktek kejahatan pencucian uang di Indonesia. Jadi praktek di Indonesia ini terhadap pencucian uang ini mengenai adanya korelasi ini sangat kuat, yakni antara berbagai bentuk kejahatan, yakni terutama terhadap kejahatan transnasional, serta kejahatan yang bermotif ekonomi dengan adanya harta kekayaan hasil kejahatan yang mana diselesaikan secara simultan dalam proses penegakan hukum itu sendiri. Seiring meningkatnya gelombang globalisasi, jumlah dan modus kejahatan di bidang ekonomi, terutama praktik kejahatan pencucian uang ini meningkat pada tahun 2012, yakni sebanyak 923 perkara di dalam peradilan, dan meningkat pula di tahun 2013 yang menjadi
2.121 perkara yang ada di dalam peradilan. Dalam praktik pencucian uang di Indonesia, yakni sebagian besar ini dalam praktiknya ini dilakukan mengandalkan sarana lembaga keuangan, yakni pada perbankan yang memanfaatkan ketentuan rahasia bank. Jadi memanfaatkan ketentuan rahasia bank ini akan menjadi sistem kerahasiaan bank dan serta lemahnya perangkat hukum di Indonesia yang dalam praktiknya ini dimanfaatkan oleh oknum-oknum pencucian uang. Dengan adanya kerahasiaan bank ini membuat para oknum itu merasa aman untuk menyimpan uang hasil kejahatannya dan tanpa harus takut dilacak oleh pihak yang berwenang. Jadi dalam praktik pencucian uang ini, kejahatan pencucian uang ini di Indonesia masih membutuhkan likuiditas, sehingga dunia perbankan Indonesia ini masih memandang pentingnya dana-dana asing untuk masuk serta diinvestasikan di Indonesia. Dan sementara ada pihak-pihak asing tertentu yang hanya setuju untuk melakukan investasi di Indonesia yang tidak dijamin atau tidak diusut asal-usul dana tersebut oleh oknum kejahatan pencucian uang tersebut. Jadi selanjutnya praktik tindak pidana pencucian uang ini dampaknya ini sangat merugikan, sangat besar terhadap masyarakat dan juga sangat besar merugikan negara. Jadi dapat mempengaruhi atau merusak stabilitas perekonomian nasional serta keuangan negara. Selanjutnya ada berbagai sektor dalam praktik kejahatan tindak pidana pencucian uang, yakni terhadap yang pertama merongrong sektor swasta yang sah, terus dampaknya itu mengakibatkan rusaknya reputasi negara. Terus tindak pidana pencucian uang ini sangat merugikan masyarakat dan juga negara karena dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian nasional serta mempengaruhi pendapatan negara dari berbagai sumber dari pembayaran pajak. Jadi begitu besarnya dampak negatif dari praktik pencucian uang yang ditimbulkan terhadap perekonomian suatu negara. Jadi dalam praktik tersebut dilakukan, jadi membuat negara-negara di dunia ini serta organisasi internasional merasa tergugah dan termotivasi untuk menaruh perhatian yang lebih serius terhadap pencegahan serta pemberantasan para oknum kejahatan pencucian uang tersebut. Itu merupakan dari praktik tersebut merupakan sangat merugikan dampak negatif bagi perekonomian negara. Jadi di sini saya akan menjelaskan objek terhadap kejahatan pencucian uang. Objeknya ini yang dilakukan oleh para oknum kejahatan pencucian uang ini dilakukan dengan dua cara, yakni yang pertama dalam pengelakan pajak, yang mana pengelakan pajak itu melanggar hukum. Maksudnya dari pengelakan pajak ini ialah memperoleh uang secara legal
Tetapi jumlah yang dilaporkannya ini kepada pemerintah atau pemerintah pusat ini dimanipulasi untuk keperluan-keperluan yang mana keperluan-keperluan itu tidak sesuai dengan data. Jadi objek pencucian uang ini bisa dilakukan dengan caranya ini melalui juga dengan illegal drug trafficking. Yakni illegal drug trafficking ini perdagangan yang ilegal. Apa sih itu perdagangan ilegal? Contohnya ini seperti penjualan obat-obatan terlarang, perdagangan narkotika, perdagangan senjata, serta penyelundupan minuman keras dan penyelundupan imigran. Yang mana itu istilah illegal drug trafficking ini di dalam internasional, yang mana bukanlah sumber yang utama dari money laundering. Jadi perdagangan ilegal ini bisa dikatakan praktik pencucian uang. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi bagian E mengenai tahapan-tahapan dan proses pencucian uang. Adapun tahapan-tahapan dan proses pencucian uang ini terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama, placement. Placement ini yang dimana menempatkan uang ke dalam sistem keuangan. Adapun placement ini dilakukan untuk menyembunyikan asal-usul uang tersebut. Ada beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dalam placement ini. Yang pertama, menempatkan dana pada bank dan ikut serta dalam pengajuan kredit dan pembiayaan. Yang kedua, menyetor uang pada bank atau perusahaan sebagai pembayaran kredit untuk menyuburkan audit trial. Yang ketiga, membiayai usaha atau mengikatkan diri kepada usaha seperti kredit atau pembiayaan. Adapun tahapan yang kedua yaitu layering. Layering di sini yang mempunyai arti memisahkan hasil tindakan pidana pencucian uang melalui beberapa tahapan transaksi untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari beberapa transaksi lokasi tertentu dari hasil placement serangkaian transaksi untuk menghilangkan jejak agar tidak mudah diketahui dari pemerintah. Adapun bentuk kegiatan dari layering ini terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, mentransfer uang antar bank lain dan antar wilayah atau bahkan antar negara. Yang kedua, penggunaan simpanan tunai sebagai anjungan untuk mendukung transaksi yang halal atau yang sah. Yang ketiga, memindahkan uang tunai lintas batas negara, baik dalam jaringan kegiatan usaha yang sah atau shell company. Tahapan yang ketiga yaitu integration. Integration ini merupakan upaya menggunakan harta kekayaan secara langsung yang telah tampak sah dan diinvestasi digunakan untuk membiayai bisnis yang sah. Untuk tahapan yang keempat yaitu mengenai lembaga yang mengawasi praktek pencucian uang. Adapun lembaga yang mengawasi mengenai tindakan praktek pencucian uang ini yaitu PPATK. PPATK ini diatur di dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang mengatakan bahwa PPATK atau Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ini merupakan lembaga independen yang dibentuk dalam rangkaian mencegah dan memberantas tindakan pidana pencucian uang. Adapun tugas dari PPATK ini diatur di dalam pasal 39
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang mengatakan bahwa tugas dari PPATK ini yaitu mencegah dan memberantas tindakan pidana pencucian uang. Dan juga terdapat di dalam pasal 40 yang mengatakan bahwa dalam melaksanakan tugas sebagaimana dalam pada pasal 39, PPATK mempunyai fungsi yang pertama, pencegahan dan pemberantasan tindakan pidana pencucian uang. Yang kedua, pengelolaan data dan mencari informasi yang diperoleh oleh PPATK atau bisa disebut dengan menyaring informasi yang didapatkan oleh PPATK. Yang ketiga, melakukan pengawasan terhadap kepatuhan pihak pelapor. Yang keempat, menganalisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindakan pidana pencucian uang dan atau tindakan pidana lain sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1, pasal 3 dan pasal 41 ayat 1. Mungkin sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.